balik lagi di Potildai. Kali ini di edisi ke-6 gue bakal ngomongin tentang LDR, tentang long distance relationship. Enggak deh, itu udah terlalu basi, bos-bosku sekalian, sokap-sokap mania. Sekarang gue mau ngomongin soal LDR tapi singkatannya beda nih. Lo, doi, renggang. Biar kece-kece sedikit ya, biar sesuai dengan zaman-zaman sekarang ini. Kali ini, di edisi kali ini spesial karena ada partner gua, ada sokap gue yang paling the best, sobat kental gua, sekental cendol. Nah, kita sambut dulu dong Bapak Andu. Gimana Pak Andu di sana? Aman Pak? Aman, Bos. Asik. Kita meskipun di zaman pandemi. Kenapa Pak Andu? Kentalnya kayak susu kental, Bos. Asik, kayak SKM ya, susu kental manis ya. Yoi. Asik ya. Kita meskipun lagi pandemi gini tetap harus produktif dan kita tetap jaga jarak. Pak Andu ada di seberang sana, nggak satu studio. Jadi aman ya Pak Andu ya. Kita tetap jaga jarak, pakai masker dan tentunya mencuci tangan. Yang penting nggak boleh cium kiri, cium kanan lah ya. Bener, karena itu bahaya Pak. Masa Bapak mau cium kanan, cium kiri tetap harus swab dulu, lama ya. Betul. Iya, Harus pakai masker, Pak. rasanya sangat kentang sekali. Nah, Pandu, kita mau ngomongin LDR nih. Lo doi renggang nih. Nah, kira-kira dari pengalaman lu dulu deh, sebagai seorang pria nih, kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman soal LDR, Pak? Gua agak kaget nih. LDR-nya ternyata bukan long distance relationship nih, Bos. Yoi, bos. Ternyata lebih Kang, Bos. Iya. Kayaknya dari ketawa Bapak udah banyak cerita nih tentang lo doi renggang ini ya. Lumayan. Jangan lumanyun. Ya benar. Itulah, Bos. Ya kira-kira Bapak ada cerita apa nih Pak tentang lo doi renggang ini? Kira-kira apakah Bapak masih ada kerenggangan-kerenggangan yang Anda rasakan saat ini nggak nih? Aduh, jangan panggil Bapak dulu dong, Mas Erwin dong. Ya, panggilnya apa dong, Pak Andu? Apa? Panggilnya apa dong? Mas Bro dong. Mas Bro, oke Mas Bro. Gimana Mas Bro? Ada Mas Bro. kenangan-kenangan unik nggak atau ada cerita yang mau di-sharingkan ke sokap-sokap Potildai ini supaya dapat gregetnya nih atau bisa belajar dari pengalaman ya kan? Waduh, kalau pengalaman sih Mas Bro, kita lagi banyak sekali nih. Wih, Dari yang A sampai Z. Waduh. anjay. Mana yang mau diceritain? Yang pengen tahu mungkin ditanya aja dulu, Bos. Oh, oke. Berarti gua yang akan bertanya, Anda menjawab gitu ya, Pak Andu ya? Betul. Siap. Ada kayak Oke. Kus Hendratmo zaman dulu, Bos. Anjir, jangan sebut Pak Kusendratmo dong, Mas Bro, ketahuan umur kita dong. Hei, anak muda. Oh iya, maaf. Nah, nanti para generasi milenial yang dengerin, nanti kalau teman-teman nggak tahu tentang Kusendratmo, di googling aja ya. Kusendratmo itu, beliau itu siapa ya? Jadi biar ceritanya agak nyambung ya. Oke, Pak Mas Bro Andu nih, mau tanya dong. Kalau soal lo doi renggang, itu kira-kira kejadiannya tuh berapa waktu yang lalu nih? Pembukanya gitu dulu dong. Takutnya masih fresh atau udah nggak fresh, kan agak beda nih. Gimana kira-kira Pak? Berapa waktu lama yang lalu Pak? Waduh, ada yang udah basi, Bos. Wih, kalau basi kayaknya kurang seru ya, mesti diangetin dulu kan. Nah, kalau yang masih baru-baru dong. Waduh, yang baru sih masih ada nih, yang dalam kira-kira kilometer rendah kayak beli mobil baru ada. Asik. Yang baru-baru sebulan 2 bulan ada. Asik. Pak Anu ini sombong ya ngomongin mobil baru ya, mentang-mentang mobilnya baru ya. Aduh, maaf Pak, baru beli Pak. Oh iya. Kira-kira wah ini dalam waktu, berarti jangka waktunya belum lama nih, masih sebulan 2 bulan yang lalu. Kira-kira lo doi renggang itu kenapa tuh Pak? Cerita awalnya tuh apakah Bapak ini hobinya beda atau ada konflik internal nih Pak? Kira-kira gimana tuh Pak? Gabungan kali ya, kalau boleh dibilang memang ada konflik-konflik internal dan eksternal kalau saya bisa melihat. Namun dari segala sesuatunya kita ambil hikmah baiknya aja. Dari konflik internal banyak yang harus kita perbaikin,
Tapi konflik eksternal juga sesuatu yang nggak mudah untuk dihadapi. Tapi kalau kita mau coba sih harusnya bisa, tapi tergantung dari dua belah pihak. Kalau misalnya mau tepuk tangan kan harus ada tangan kiri dan tangan kanan kan? Benar. Nah, kalau cuma satu tangan agak susah. Nanti jadinya nepoknya nggak ada bunyinya. Jadi Iya. saya rasa itu yang bikin lo dia enggak. Iya. Ini subjeknya cewek kan ya Pak ya, bukan cowok ya Pak? Kebetulan saya masih cewek, Pak. Iya, berarti masih normal ya Pak Andu ini ya? Masih. Siap, Kalau nah. sudah berubah saya info ke Mas Bro. Iya. Kalau mudah-mudahan nggak berubah ya Pak. Kalau Bapak berubah kan Mas Bro Andu berubah gawat itu. Saya juga takut dirinya ya kan. Bahaya bos, hati-hati. Iya. Dan Joel. Tapi tadi mendengar cerita dari Pak Andu nih ya, Mas Bro Andu, ada konflik internal dan eksternal. Nah, gua gali dulu dong nih. Kalau konflik eksternalnya tuh kira-kira kenapa, Mas Bro? Waduh, ini kita mengkorek saya terus ya. Loh. Ini nggak ada di skrip, nggak ada di apa-apa. Oh, kita kan spontan, Pak. Nggak pernah ada skrip. Kita tuh selalu spontan biar kayaknya tuh bukan settingan nih. Ini no settingan, real. Pendengar setia, ini benar-benar tidak ada settingan karena saya di infonya tuh mengenai long distance relationship ternyata. Bangsa. Ini cuma informasi buat pendengar-pendengar semuanya. Jadi saya di prank ini kelihatannya ya. Saya yang kena kayaknya. Iya. Nah, kira-kira Pandu jangan dialihkan dong. Kira-kira kenapa Pandu faktor Bapak terserah Bapak deh. Bapak mau kulik-kulik atau korek-korek dari faktor eksternal dulu apa internal dulu, Pak Andu? Kalau faktor eksternal mungkin seperti yang mungkin pendengar-pendengar yang udah sering dengar lah ya. Dengar dan alami ya. Cerita-cerita dengar dan alami lah. Ya, memang ada yang setuju, mungkin ada dari pihak saudara, ada pihak keluarga, mungkin juga dari pembantunya juga nggak kurang suka. Anjir, bawa pembantu ya Pak ya, hubungan Bapak very complicated lah. Complicated, karena dari pembantu itu bisa kelihatan. Oh. Ini kelihatannya orangnya malas. Nah, ini kayaknya orangnya baik. Nah, itu kadang-kadang dimulai dari pembantu. Oh. Mulai dari pembantu sampai ke orang tua. Nah, itu yang harus dipenuhi. Menarik ini. Ini kalau dari pembantu, berarti pembantu itu layer depan ya Pak? Dia tuh garda terdepan untuk menganalisa Mas Bro itu orangnya gimana ya Pak ya? Betul Pak, karena kalau misalkan masuk ke rumah pasti kan mesti pencet bel, yang keluar pertama siapa Pak? Oh iya, asisten rumah tangga Pak? Betul. Iya. Oh, jadi dia akan bilang, wah cowok ini ganteng nih, aduh cowok ini menjijikan nih. Anjir. Kebetulan mungkin muka saya memang kurang begitu luar biasa, tapi memang tampang bokis. Oh bokis ya? Untuk udah tahu bokis? Ya harusnya tahu lah. Kalau nggak tahu inget ya, googling aja biar kita cepet nggak usah jelasin ya kan. Sekarang gini Mas Bro, sekarang bukan kata-kata bokis tapi kayak takis, sabep gitu ya, engas gitu-gitu loh Mas Bro. Waduh, ketahuan umur Mas Bro. Ya, berarti kalau dari konflik eksternal itu melingkupi dari saudara, keluarga, dan juga ya boleh dibilang lucu juga sih masalah-masalah pembantu ya. Berarti menilainya dari situ ya. Mungkin keluarganya kalau gua tarik kesimpulan nih, mungkin terlalu cepat kali ya menilai orang ya. Mungkin dari casingnya aja, Bapak mungkin casingnya kurang bagus atau bahan dari akrilik Pak? Gimana tuh Pak? Kebetulan casing saya made in China Pak. Oh iya. Tadinya saya pikir made in Eropa, tapi ternyata made in China. Sekarang bahaya Pak kalau made in China Pak. Kan lagi corona, Bapak masih hati-hati loh. Betul Pak, makanya saya di kick ya. Iya. Divaksin. Oh iya. Tapi memang tadi masalah pembantu ya itu cuman selingan aja ya. Selingan aja, benar. Supaya nggak serius lah ya. Yang paling iya dong. Enggak lah, yang paling berpengaruh memang banyak faktor-faktor eksternal ya. Selain dari family, kemudian juga pasti ada dari pembawaan kita ke
family-nya mereka atau salah Yes. satu saudara mereka atau apa, itu Iya, juga iya. jadi faktor penting. Nah, ini lucu loh Pak. Kalau dari faktor keluarga, saudara itu pasti itu kan benar-benar close relationship lah ya. Memang benar-benar deket lah. Tapi ada nggak sih Pak faktor eksternal yang dipengaruhi oleh teman-teman nih? Kalau tadi kita ngomong keluarga, saudara. Kalau dari teman-teman ada nggak sih yang membawa pengaruh sehingga hubungan lu nih dalam LDR Lodoi Rengang ini menjadi semakin nyata gitu loh Pak? Ya, kemungkinan ada aja, namanya kemungkinan pasti ada. Kalau yang pasti namanya kepastian, bukan kemungkinan. Betul, betul. Kalau jawabnya lucu ya Pak ya. Bapak, saya mau ketawa tapi saya tunggu Bapak dulu, siapa tahu ada ini kan Bapak kan bangun premis saya nungguin punchline-nya tadi sebenarnya. Enggak, enggak. Ya, Tapi memang ada kemungkinan faktor eksternal itu merupakan matematik, sebagainya, itu pasti ada. Karena kan mungkin juga kita sering bertanya teman yang udah punya experience ya, Ya. mungkin sudah menjalani hubungan duluan, ya, ada yang sudah dia pernah kawin duluan dan sudah menjalani semuanya. Jadi mungkin ya, input pasti ada, pasti balik lagi Ya, semua ke individu yang menjalani. Itu adalah faktor paling penting yang menjalaninya. iya, iya. Kalau dari tadi kesimpulan memang sebenarnya masih banyak aja sih ya dari pihak luar sana yang menilai kita tuh dari luar aja. So they are judging us by the book by its cover kan. Judging by the book by its cover itu memang masih terjadi aja ya kalau menurut gue nih, Mas Bro. Ya which is itu nggak benar juga sih. Harusnya kan dilihat kepribadiannya ya. Kepribadiannya apa nih? Mau mobil pribadi, ya kan? Punya rumah pribadi. Kartu kredit pribadi, Iya dong. tergantung kartu kreditnya pribadi nggak ya? Iya. Benar. Oke, kalau konfliknya eksternal lebih ke keluarga dan temen ya. Nah, tapi kalau dari internalnya nih, iya. Lu pernah ngobrolin nggak sih Mas Bro? Artinya gini, lu kenapa berubah sehingga bisa renggang atau salah gue tuh di mana? Apakah gue tidak tulus mencintai lu ataukah gue kurang ganteng gitu atau gimana sih Mas Bro? Lebih ke physically atau lebih ke batinian ya? Artinya dalam hubungan tuh ada chemistry kan? Apa chemistry-nya kurang nyetrum lagi nggak kayak biasanya nih Mas Bro? Waduh, kalau itu sangat-sangat sulit untuk dijelaskan, Mas Bro. Karena ini biasanya kombinasi dari beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya seperti itu menjadi LDR. Jadi dari sisi fisikal mungkin juga ada persentasenya. Mungkin dari sisi kebatinan ada persentasenya. Dari sisi ini ada persentasenya. Emang dalam menjalankan kadang-kadang kita suka terlena nih, suka dia selama belum komen, belum apa, kita nggak pernah discuss. Nah itu hal-hal itu harusnya menjadi suatu diskusi di relationship yang baik, yang kira-kira, saya kurang suka nih kalau kumisnya terlalu panjang, misalkan. Nah itu sesuatu yang seharusnya bukan untuk merubah supaya pasangan Anda suka, tapi lebih mengkompromikan apa yang bisa kita lakukan supaya dia bisa menerima kita lebih baik, kita bisa menerima dia juga lebih baik. Gitu. Oh, tapi ini memang lebih ke fisikal ya, Pak. Kalau Bapak Tita tadi masalah kumis, masalah rambut atas ya kali ya, bukan rambut bawah ya. Mungkin atau ada nggak yang masalah-masalah yang lebih detach gitu loh, yang lebih detailnya tuh karena mungkin ada perbedaan prinsip. Misalnya dia suka makan nasi goreng, Bapak sukanya makan nasi liwet atau nasi rames gitu-gitu loh, Pak. Nggak ada ya? Apa semuanya berjalan smooth tiba-tiba at some point dia berhenti gitu loh, Pak? Atau gimana tuh? Semua berjalan smooth menurut pandangan dari saya, dari pandangan dari satu belah pihak. Namun yang menjadi suatu titik balik kalau saya boleh merefleksikan itu adalah kemungkinan komunikasi kita mungkin belum seimbang, belum sefrekuensi. Jadi itu yang mungkin sebenarnya bisa untuk diperbaiki, yang bisa kita introspeksi apa sih yang kita harus perbaiki, apa sih yang namanya kita saling tidak mengenal ya dari satu individu ke individu lain yang kita baru kenal mungkin hanya dalam hitungan hari, waktu,
cuma seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu kan masih banyak yang kawin aja suka masih kadang-kadang kaget kan. Kalau Ya. seperti Mas Bro kan udah kawin ya Mas Bro ya. Kawinnya sih udah, meritnya yang belum ya. Oh ya, mau kawin udah merit. Mas Bro kan sudah. Iya, terus Pak. Mas Bro kan sudah tahu sendiri gimana ini. Iya. Memang dinamika sulit sih, memang sulit. kemenikahnya Butuh berubah. keterbukaan sih, Pak. Betul, dan tidak ada yang perfect ya. Kalau kata-kata bahasa Yunani itu Apa itu? nobody is perfect. Bahasa Inggris dong, Pak. Nomor server bahasa Inggris dong. Saya tampar nih. Oh iya. Berarti nobody's perfect, Ya memang harus menerima gitu ya, Pak, maksud Bapak ya. betul ya, artinya ya memang ya kita saling melengkapi. Kalau memang secara prinsipal tidak cocok, misalkan satu tidak suka makanan Jawa, satu sangat suka makanan Jawa, ya itu kan masalah prinsipal yang apakah bisa ditolerir atau tidak. Tapi kalau itu adalah suatu prinsip yang sangat penting, ya itu akan sulit. Sebagai contoh mungkin pengalaman teman-teman saya juga ya, ada juga yang beda agama, Ya. kemudian juga ada beda suku, Ya. beda ras, dan Ya. sebagainya. Itu juga menjadi faktor yang sangat sulit, tapi ada beberapa bisa melewatinya, bahkan sampai ada yang sampai ke jenjang perkawinan dan sampai ada punya anak dan sebagainya, sekarang hidup bahagia. Jadi semua kembali kepada individu-individunya menjalankan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau untuk masa depan mereka, untuk yang bahagia itu. Wih, Bapak sekarang Mas Bro Andu ini sangat-sangat bijak ya. Sangat, karena saya baru belajar dari Mas. Udah. saya kira gara-gara hubungan Anda renggang kemarin jadi banyak belajar. Apa sih yang harus diperbaiki dari diri sendiri dulu ya sebelum mengubah orang lain gitu kan ya? Betul. Dari sebuah pembelajaran relationship yang sudah berjalan, memang banyak yang saya pelajari, banyak yang saya renungkan, banyak yang kira-kira yang saya pun harus introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Namun ya memang seiring jalannya waktu, ya kita harus bisa menerima, legowo, dan tidak memaksakan kehendak kita. Dan berharap kalau jika memang itu adalah sesuatu yang diberikan sama yang di atas, ya kita kira-kira bisa nanti ada ketemu lagi lah di lain waktu dan di lain hari. Kalau jodoh maksud Bapak gitu ya, Mas Bro ya? Yoi, jangan yoai. Kenapa tuh? Karena kalau I lebih bagus daripada I. Wah, padahal saya tadi menunggu pansan yang lebih ger, ternyata gitu aja. Brengsek anjing. Punchline saya sudah tua, Pak. Sudah lama tidak. Sudah lama ya nggak keurus ya. Podcast begini. Baik. Sudah lama. Iya. Lama sekali. Nah, kalau tadi soal internal ada perbedaan prinsip, mungkin keterbukaan. Kayaknya tadi kalau dari analisa sebenarnya lebih ke root cause-nya sih masalah komunikasi ya. Jadi kalau ada masalah atau ada yang nggak srek, lebih baik diomongin satu sama lain sehingga bisa dibicarakan berdua, didiskusikan. Kalau dengar dari cerita Mas Bro Andu ini kayaknya beliau ini doi ini nggak mau cerita ke Bapak gitu ya, atau Bapak yang menutup diri jangan-jangan. Mungkin ada kesalahan dari saya juga, mungkin ada. Jadi memang mungkin saya menganggapnya mungkin ini hanya sekedar diskusi biasa yang menanyakan tentang kejadian-kejadian di tempat yang lain dan sebagainya. Mungkin juga saya melewatkan hal-hal itu. Jadi memang mungkin di sisi saya juga mengakui mungkin tidak terlalu open mungkin, atau memang dia juga belum terlalu open. Tapi sambil jalan memang tidak ketemu titiknya. Wah, ini Bapak ini Mas Bro ini sangat-sangat humble sekali ya. Meskipun mungkin salahnya tuh di doi juga ada, tapi kayaknya Bapak tuh merasa salahnya tuh di diri sendiri ya yang harus diperbaiki gitu ya kalau saya tangkap, atau ada pemikiran lain dari Mas Bro Andu ini. Saya rasa mungkin memang itu tidak bisa disalahkan ke satu belah pihak. Saya rasa juga doi juga sangat berusaha maksimal, doi juga berusaha mencoba, tapi mungkin memang kita punya pemikiran belum connect mungkin waktu itu ya, karena kebetulan mungkin internetnya lagi mati mungkin ya. Iya. Koneksinya
belum tersambung dengan sempurna, belum kenceng, jadi masih ada kesalahan-kesalahan sedikit lah di kiri dan kanan. Tapi kalau mau disalahkan siapa, saya rasa tidak ada yang perlu disalahkan sih. Memang ini sudah terjadi, tapi untuk kedepannya ya kita nggak ada yang tahu juga apakah untuk bisa diperbaiki atau tidak, kan juga toh kita belum pernah diskusi, belum pernah melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi memang saat ini memang saya tidak berniat untuk menyalahkan doi atau salahnya saya. Lebih baik kita salahkan saja Mas Bro. Kenapa masih saya, Pak? Hari ini. Kenapa ngajak Bapak podcast ya, Pak? Anda brengsek memang. Karena Mas Bro tidak peringatkan saya hari ini misalkan tentang apa. Iya dong, kan namanya no setting, jadi semuanya serba surprise ya kan, semuanya serba kagetan, serba langsung tiba-tiba aja, langsung spontan, ya kan, jangan disetting-setting. Tapi kalau kita mau rangkum soal eksternal, faktor internal, kalau eksternal tadi memang sangat faktor keluarga itu, faktor teman-teman yang mempengaruhi kita dalam menjalin suatu hubungan itu sangat penting juga ya. Kalau saudara kita, keluarga kita positif, pasti hubungan kita yang kita jalani insya Allah akan menjadi positif. Namun kalau auranya sudah negatif, pasti akan terbawa juga auranya menjadi nggak baik. Bener ya gitu Mas Bro ya? Betul Mas Bro, makanya segala sesuatu kita coba untuk melihat dari sisi positifnya Mas Bro. Jangan sampai kita juga menjadi sesuatu yang negatif sehingga keluarganya menjadi negatif. Lebih baik kita menjadi positif, ya ada langkah baiknya kalau kedatangan kita tuh di tengah-tengah keluarganya juga menjadi sesuatu yang positif. Iya, diterima lah ya. Tapi tolong jangan sampai positif corona. Iya, gawat itu. Yang harus gawat itu. Jangan kalau positif corona di tengah-tengah keluarga, bahaya. Wah, bahaya, bisa nular coronanya. Tapi saya sebenarnya isolasi mandiri. Betul, 14 hari ya. Tapi saya lebih takut lagi kalau positifnya tuh hamil, Pak. Karena mungkin enaknya cuma 2 jam, tapi sengsaranya mungkin seumur hidup, Pak. Belum tentu, Mas Bro. Oh, kenapa tuh? Anda misalkan bertemu dengan jodohnya, mungkin menjadi sesuatu kesenangan seumur hidup. Betul. Tapi tentunya kalau bisa kan kita budaya Indonesia ya. Jadi menikahlah dulu ya, baru boleh punya anak ya. Biar nggak para netizen ini nggak julid gitu ya, Mas Bro Andu ya. Jangan, saya nih orang lurus. Oh iya. Bapak bukan orang bengkok ya, orang lurus ya? Bukan, masih suka sama cewek. Oke. Kalau yang tadi internal pasti adalah bagaimana kita mengkomunikasikan soal hubungan. Kalau ada yang nggak enak atau ada yang kurang pas, diomongin sama pasangan kita. Pasangan kita kan bukan cenayang ya, yang tahu bahwa sekali geser dikit itu ketahuan nih, dia ini kayaknya lagi ngamuk. Nah, kita kan bukan cenayang, jadi kita nggak bakal tahu ya. Kemudian kalau komunikasi kita harus ambil tarik juga. Kalau kita udah mau komunikasi berarti kita punya 3 sikap. 1 harus jujur, Mas Bro. Kenapa? Percuma lu komunikasi tapi you are not telling the truth. Lu ngomong soal yang bohong atau soal yang nggak jujur itu susah. Bener kan? Yang kedua udah jujur, yang kedua adalah mau saling minta maaf. Kenapa? Namanya orang kalau lu udah jujur tapi sama-sama nggak mau ngalah, sulit. Berarti salah satu harus ada yang mau minta maaf, harus saling mengalah. Kenapa? Ada pepatah zaman bahala dulu, kata orang Yunani, kata Mas Bro Ando adalah mengalah untuk menang. Iya dong. Bukan menang ya, bukan untuk menangis ya. Tolong ya nanti digarisbawahi ya para netizen ini ya. Yang ketiga tadi ada jujur, ada saling mau memaafkan, minta maaf duluan. Satu lagi itu harus saling terbuka. Lu kalau udah percaya sebagai pacar, sebagai soon to be wife atau soon to be husband, lu harus mau terbuka satu sama lain. Terbuka dalam arti bukan langsung buka baju, masuk kamar, melakukan sesuatu yang enggak, bukan. Tetapi kalau ada suatu masalah, kalau ada suatu problem, ada suatu yang enggak suka, tolong diobrolin dong. Biar tadi root cause yang pertama soal komunikasi itu payungnya adalah bisa saling kasih tahu kalau ada yang enggak suka. Setuju nggak nih dengan 3 poin daripada root cause yang komunikasi? Gimana Mas Bro? Jujur, mau minta maaf duluan, sama saling terbuka nih. Kira-kira gimana? Ada mau disangka atau ada mau nambah nggak nih supaya para pendengarnya, para sokap-sokap ini mau bisa belajar
di pengalaman yang lagi mengalami hubungan yang cukup renggang. Gimana, Mas Bro Andu? Setuju saya cuma makan gaji buta saja, tapi setuju saya. Nanti nih kalau podcast sudah ada essence-nya, saya bagi Anda cuma 10% aja lah. Karena Anda ini cuma setuju aja si anjay. Enggak, tapi menambahkan Mas Bro, Iya. ini memang setuju dengan 3 poin tersebut. Dan kemudian satu tambahan poin kecil lah kalau boleh dibilang ya. Kadang-kadang kita harus banyak berdoa juga, karena di satu hubungan itu kadang-kadang kita berusaha, tapi kalau kehendak Tuhan berbeda, kadang-kadang suka berbeda juga. Benar. Coba sebagaimana mungkin agak sulit. Jadi untuk faktor yang ketiga, selain faktor internal, eksternal, ini ada faktor luar biasa yang kemungkinan Kita juga nggak bisa lawan nih. Kita cuma bisa pasrah aja gitu ya, Mas Bro ya. betul, kita pasrah. Kalau memang seperti yang kita bilang, kalau memang saya pernah ada dengar pepatah Yunani kuno. Yunani lagi nih. Dulu, Iya. sorry, saya ganti. Pepatah Slovakia. Oh iya, oke. Apa tuh pepatahnya mengatakan apa, Pak? Dia bilang begini. Tunggu ya, saya lupa. Nah, ini lucu nih. Premisnya lucu. Pasangannya lucu nih, anjing. Saya mengingat bahwa kalau if you really love someone, you are willing to let go and you are willing to move on. If she or he is the one, he or she will come back to you. Itu pepatah Slovakia yang pernah saya dengar. Wow. Luar biasa ya. Tapi maaf ya Pak, saya nggak ngerti itu saya pernah baca atau saya buat sendiri baru itu baca ya. Atau Bapak baru ngarang ya, kurang ajar ya Pak. Saya sampai nggak ngerti tadi ngomongin apa sebenarnya. Ya tapi nanti para suka-suka pendengar Potidal bisa di rewind lah ya, apa tadi ngomongin apa, bahasa Inggrisnya begitu ya, terjemahin aja. Tapi gue yakin tuh pasti bagus banget artinya tuh. Iya, intinya adalah Mas Bro, kalau memang kamu benar-benar yakin dia adalah pasangan yang cocok untuk Anda, jangan digenggam, jangan dikencengin, biarkan itu berjalan secara natural, biarkan itu bisa let go pelan-pelan dan sebagainya. Semoga menjadi natural relationship yang bisa berjalan secara perlahan, itu maksudnya. Wow. Malam hari ini biasanya yang podcastnya maksimal 20 menit. Sekarang kita podcast udah hampir setengah jam. Gak berasa banget nih ya. Karena tuh cair banget suasana. Meskipun sebenarnya ini cuma sebagian kecil yang Mas Bro Andu ceritakan ya. Mungkin belum lepas, belum nyatu atau ada rasa nggak enak juga ya. Atau masa-masa introspeksi. Jadi kita maklumin aja. Cuman dari sini pelajarannya cukup banyak banget yang bisa kita ambil. Dari cerita Mas Andu ini, mulai dari faktor eksternal, internal, faktor dari yang di atas juga, dari Allah supaya bisa terus memberikan jalan buat kita. Tetapi dari ketiga faktor tadi dirangkum bahwa dalam menjalin suatu hubungan perlu yang namanya saling berkomunikasi satu sama lain. Prinsip berkomunikasi, root cause itu harus didukung dengan sifat ataupun sikap nyata, yaitu jujur, mau saling terbuka, dan kalau bisa, yuk kita legowo, kita minta maaf duluan. Siapapun yang salah, itu kita minta maaf duluan. Biar, supaya apa? Supaya insya Allah hubungannya bisa berjalan dengan baik. Tentunya selalu dibimbing dan diberkati sama yang di atas. Gitu ya Mas Bro kira-kira ya? Betul Mas Bro. Oke lah, Mas Bro Andu, saya kira sampai di sini dulu. Atau ada mau dicurhatin lagi nih selain yang tadi? Boleh nih, saya mau masih open nih. Mungkin para pendengar sokap-sokap kita nih mau dengerin lagi cerita tentang Bapak Andu nih, Mas Bro Andu, monggo. Mungkin di lain kesempatan Mas Bro. Jangan dikasih dibuka semuanya Mas Bro dalam 1 minggu Mas Bro. Oke. Nanti di edisi berikutnya kita nyambung lagi ya Mas Bro ya. Baik Mas Bro. Kan ada Mas Empin ya? Empin. Iya, nanti di edisi berikutnya nanti kita akan undang partner satu lagi yang kita suka menggila bareng. Dimana kalau Sabtu Minggu kalau kita nggak ada kerjaan kita suka ngopi-ngopi bareng.
suka sebat dua bat sebareng, nanti kita undang lagi di edisi berikutnya Potildai. Tapi kira-kira itu dulu ya Mas Bro. Terima kasih banyak nih. Tunggu. Apa nih? Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin saya boleh tanya satu, Mas Bro. Iya, silakan. Pengalaman Mas Bro ini apa ya? Kenapa tidak pernah diciptakan ya, Mas? Anda ini kok bangsat ya. Korek-korek saya terus sampai dalam, saya tidak pernah mengkorek Anda, Mas. Gini, nanti biar seru, ya kan, biar para pendengar kita nih, sokap-sokap kita nih pada stay tune terus di channel kita nih, podcast kita. Kita bagi-bagi berapa part. Ini part pertama bagiannya Mas Bro Andu. Nanti part kedua bagian AY, part ketiga nanti bagiannya Om Empin gitu ya. Boleh. Baik, Siap. Mas Bro. Siap. Terima kasih banyak nih Pak Andu, Mas Bro Andu nih yang udah cerita begitu panjang kali lebar, kayak persegi panjang. Kita very appreciate, mudah-mudahan kedepannya nih mendapatkan suatu hubungan yang nggak renggang, tapi disaling diikatkan dalam kasih Tuhan ya kan, Mas Bro? Amin. Dan tentunya ini kan udah mau 2020 bakal berakhir. Mudah-mudahan di 2021 bakal dapet jodoh yang tahan lama dan memang your one lah gitu ya, mudah-mudahan ya. Amin ya Tuhan, amin. Amin. Oke, itu aja para pendengar gua, suka-suka mania. Terima kasih udah mendengarin Potildai. Kalau ada teman-teman yang mau cerita ataupun mau berbagi kisah, silakan monggo aja kirimin ke email potildai20@gmail.com atau tulis di kolom komentar. Sekarang Potildai tampil reguler, akan on air setiap hari Jumat, setiap minggunya. Selalu dengerin aja. Dan itu aja dari gue dan dari Pak Andu. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu aja dari gue, dan tetap bersemangat dan tentunya tetap menggaungkan podcast Indonesia. Bye!